Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Hari ini kita akan membahas persiapan PAN. Baik, soal nomor 1. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 11. Kalau dia bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Berarti tinggal 2 pangkat 6 ditambah 5 dikurang 11. Berarti jawabannya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Gitu ya. Sekarang untuk nomor 2. Untuk nomor 2, 16 pangkat min 3/4. Nah, kita lihat bawahnya sini 4. Maka 16 itu kita rubah dulu menjadi berapa pangkat 4. Ya, yang hasilnya 16. Ternyata 2. Baru dipangkatkan lagi min 3/4. Nah, 4-nya bisa kita coret. Jadi jawabannya tinggal 2 pangkat minus 3. Nah, 2 pangkat minus 3 bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 1/8. Gitu ya. Selanjutnya nomor 3. Kalau dia dalam bentuk kurung seperti itu. Jadi min 2 kali A pangkat 2 dipangkatkan lagi minus 3. Nah, ini satu-satu, 2-nya ini kan dia pangkat minus 1, pangkat 1 gitu ya. Berarti kita kalikan 1. Kalau pangkat dipangkatkan berarti dikalikan 1 kali 3 kali min 3. Jadi min 2 pangkat minus 3 ya, dikali A-nya pangkat 2 dikalikan minus 3, jadi A pangkat minus 6 gitu ya. Nah, sekarang karena pangkatnya negatif, maka seperti tadi, jadi 1 per ya min 2 pangkat 3 dikali A pangkat 6. Gini ya. Nah, kalau dia bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya juga negatif. Ya, contohnya misalnya min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, min kali min plus dikali min lagi jadi min. Jadi jawabannya minus 8. Nah, jadi jawaban di sini adalah 1 per minus 8 dikali A pangkat 6. Nah, ini dia jawabannya. Ya, nah ini minusnya boleh diketengahin. Jadi min 1/8A pangkat 6. Gitu, ya. Baik, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, kalau bentuknya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 2 gitu ya. Pangkat minus 2 dipangkatkan lagi minus 3, kemudian dikali 2 pangkat minus 3 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini kita selesaikan ya kurung dulu. Berarti ini 2 dikali minus 3, berarti 2 pangkat minus 6. Min 2 dikali min 3 jadi 5 pangkat 6. Dikali min 3 dikali 2 jadi 2 pangkat min 6. 3 dikali 2 berarti dibagi 5 pangkat. Ya, 2 dengan 2, nanti pangkatnya boleh dijumlahin jadi 2 pangkat min 12. Kemudian 5 dengan 5, ya, karena dibagi maka pangkatnya dikurang. Dikali 5 pangkat 0. Nah, berarti hasilnya adalah 2 pangkat min 12 dikali 1. Jadi jawabannya 2 pangkat minus 12. Atau boleh ditulis 1/2 pangkat 12. Ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 bentuk irasional. Berarti yang nomor 5 kalau bentuknya 8 dibagi akar 7 dikurang akar 5, maka harus dikalikan dengan akar 7, tandanya berbeda, plus akar 5 dibagi akar 7 plus akar 5. Nah, ini caranya 8 kali 7, akar 7, 8 dikali akar 5. Maka jadi 8 akar 7 ditambah 8 akar 5. Untuk yang bawah, karena dia tandanya berbeda dan angkanya sama, maka depan kali depan, belakang kali depan saja. Ya, berarti jawabannya akar 7 kali akar 7 sama dengan 7, plus dikali min jadi min, akar 5 kali akar 5 jadi 5. Nah, maka jawabannya adalah 8 akar 7 ditambah 8 akar 5 dibagi
2. Nah, kalau dia tandanya plus begini, nah ini kiri kanan harus dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, 4. Ya, 8 dibagi 2, 3. Maka jawabannya adalah 4 akar 7 ditambah 4 akar 5. Atau mau disederhanakan jadi 4 dikali akar 7 plus akar 5. Ini, ya. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6, akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan. Kita ambil dari min 6 dan min 5. Ya. Yang atas kita kali, yang bawah ditambah. Ini pakai faktoran. Faktor dari 6 itu bisa 6 kali 1. 6 tambah 1. Supaya jadi min 5, maka 6-nya negatif. Nah, maka kita bisa cari X min 6, X plus 1. Ini ya, sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan minus 1. Gitu ya. Itu soal nomor 6. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya seperti itu. Sekarang kita ke nomor 7. Ya. Ke nomor 7. Akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ya ditambah 9x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, tapi depannya A-nya tidak sama dengan 1, maka harus dikalikan dulu depan kali belakang. Berarti 10 dikali 2 jadi 20, maaf. Ini jadi 20. Ya. Di tengah-tengahnya 9. Nah, sama lagi yang atas dikali, yang bawah ditambah. 5 dikali 4, 20. 5 ditambah 4, 9. Maka bisa kita peroleh, ya. Karena depannya 2x, maka kita kasih 2x ditambah 5. Yang satu lagi 2x ditambah 4. Nah, maka ini sama dengan 0. Karena kepersamaannya berarti tinggal 2x sama dengan minus 5. 5-nya pindah. Ya. Ini juga 2x sama dengan minus 4. 4-nya pindah. Ya. Nah, berarti x-nya sama dengan min 5 per 2. Ini x1. Yang x1-nya lagi x sama dengan min 4 per 2. Berarti x2-nya sama dengan minus 2. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8. Akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 5 dan 2. Oh, berarti diketahui x1-nya min 5, x2-nya sama dengan 2. Nah, ini nomor 8 ya. Berarti kita tinggal balik lagi, rupanya pindahin ke kiri. Jadi x plus 5, yang satu lagi 2-nya pindah, x min 2 sama dengan 0. Sudah tinggal kita kalikan. X dikali x kuadrat, x dikali min 2, min 2x, 5 dikali x plus 5x, 5 dikali min 2 jadi minus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan menjadi x kuadrat plus 3x dikurang 10 sama dengan 0. Ini jawabannya. Yang nomor 9, kita ingin mencari nilai maksimum. Ya, nilai maksimum dari 10 dikurang 3x dikurang x kuadrat sama dengan y. Ya, kan kita mencari nilai e-nya. Nilai optimum itu adalah mencari nilai y. Nah, caranya bisa kita cari dulu sumbu simetrinya, yaitu x-nya min b per 2a. B itu angka di depannya x, ya, sedangkan a itu angka di depannya x kuadrat. Kita min, itu ada min 3 dibagi 2 dikali min 1. Nah, minnya ada 3, berarti tetap minus jawabannya. Ya, jawabannya 3 per 2. Baru kita masukkan ke rumusnya. Y sama dengan 10, ya, dikurang 3 dikali min 3 per 2, gitu kan. Dikurang, dikali, ya, min 3 per 2 dikuadratkan. Sekarang kita lihat. Berarti Y-nya sama dengan 10, min kali min jadi plus, 3 kali 3, 9, jadi 9 per 2, dikurang, min 3 kuadrat, berarti 3 min dikuadratkan jadi plus, 3 kuadratnya 9,
2 kuadratnya 4/4. Gini ya. Nah, ini kita samakan aja penyebutnya. Ini kan per 1 nih. Kita bikin jadi per 4 semuanya. 4 dibagi 1 kali 10 jadi 40. 4 dibagi 2 kali 9 ya jadi 18 dikurang 4 bagi 4 kali 9 jadi 9. Nah, kayak gini ya. Jadi tinggal kita selesaikan yang atas 40 ditambah 18 dikurang 9. Jawabannya 49/4 gitu ya. 49/4. 49/4 kalau kita bagi 4 ya. Hasilnya adalah 12 1/4. Nah, 12 1/4. Nah, ini bisa juga kita gunakan cara lain, yaitu mencari nilai optimum Y sama dengan boleh pakai min D per 4A. Nah, D-nya sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Nah, berarti kita tahu tadi ya, A-nya itu sama dengan min 1, B-nya sama dengan min 3, gitu ya. C-nya sama dengan 10, gitu kan. Dari soal tadi. Nah, jadi tinggal kita masukin nih. Nah, minus D-nya, B-nya berarti ya min 3 kuadrat, gitu ya. 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya minus 1, dikali C-nya 10, dibagi 4 dikali A, A-nya minus 1. Nah, sekarang gini. Min 3 dikuatkan jadi 9, berarti depannya kan ada minnya ya, jadi min 9, min dikali min jadi plus, 4 kali 10 jadi 40, jadi plus 40 per 4 dikali min 1 jadi min 4. Min dikali min jadi plus, jadi jawabannya tinggal 49/4. Sama kan sama yang tadi, berarti Y-nya sama dengan 12 1/4. Gitu. Ya, silakan aja mau pakai yang mana aja boleh. Kita lanjut ke nomor 10. Persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0 gitu ya. Nah, ini terhadap sumbu X ya, nomor 10. Terhadap sumbu X ya. Di situ titik potongnya adalah min 1,0 dan 3,0 gitu ya. Dan melalui titik ya 2,3. Nah, ini jadi X1, ini jadi X2, ini jadi X, ini jadi Y. Nah, rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 gitu ya, dikali X dikurang X2. Nah, Y-nya kita masukkan 3. 3 sama dengan A, kita nyari A-nya dulu tuh, dikurang X-nya ya. X-nya di sini 2 ya, berarti 2 dikurang X1-nya min 1 gitu kan, dikali X, X-nya tadi 2 ya, 2 dikurang X2-nya 3. Nah, gini ya. Karena 3 sama dengan A, ini min kali min jadi plus, jadi 2 tambah 1 berarti 3 gitu ya. 2 dikurang 3 berarti minus 1. Nah, berarti 3 sama dengan A dikali 3 kali min 1 minus 3. Nah, berarti A-nya sama dengan 3 dibagi minus 3. Berarti A-nya sama dengan minus 1. Kalau sudah dapat A-nya, baru kita kembaliin lagi ke persamaannya. Y sama dengan ya. Nah, A-nya kita ganti minus 1. X dikurang X1 ini tadi min 1 ya. Nah, ini min 1 jadi plus ya. Dikali X dikurang 3 ya. Berarti Y sama dengan min 1 dikali X plus 1 kali X min 3. Nah, sekarang berarti Y-nya sama dengan min 1 dikali, nah ini kita kalikan dulu, jadi X kuadrat, X dikali min 3 jadi min 3X, 1 dikali X jadi plus X, 1 dikali min 3 jadi min 3. Nah, berarti jawabannya ya, Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat,
min 2x gitu ya, minus 3. Nah, sekarang kita kalikan min 1. Y sama dengan min x kuadrat, min kali menjadi plus 2x, min kali menjadi plus, jadi plus 3. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Itu nomor 10. Sekarang yang nomor 11. Nomor 11 diminta sumbu simetrinya. Ya, dari persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 24. Rumusnya sumbu simetri tadi min b per 2a. Ya, di sini b-nya 5, ini b-nya, a-nya 1 ya. Jadi tinggal kita masukkan x sama dengan min b-nya 5 per 2 dikali 1 ya. Jadi jawabannya minus 5 per 2. Itu sumbu simetrinya. Baik. Kita ke soal berikutnya, nomor 12. Jadi nomor 11 ya. Sekarang kita nomor 12. Sekarang mencari diskriminan. Diskriminan tadi kita udah tahu ya. Nah, nomor 12, diskriminan itu dari 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 10 sama dengan 0. Ya, berarti kita tahu di sini A-nya sama dengan 2, B-nya 9, C-nya 10. Nah, rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat berarti 9 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 10. Nah, berarti D kuadrat, D sama dengan 9 kuadrat 81 min 4 dikali 2 min 8 kali 10 jadi minus 80. Maka D-nya sama dengan 1. Ya. Baik, sekarang yang nomor 13. Nomor 13, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 sama dengan 0, tentukan titik puncaknya. Ya. Persamaannya y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, berarti kita tahu di sini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 0, c-nya sama dengan minus 4. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah titik puncak. Berarti kita nyari x-nya dulu, sumbu simetrinya. Min b per 2a berarti min. Ini berarti min 0 per 2a berarti jawabannya 0. Gitu ya. Untuk y-nya berarti tinggal kita masukin. Ya, y-nya itu bisa kita ambil c-nya aja sebenarnya ya. Atau kalau kita masukin berarti jadi 0 kuadrat dikurang 4. Berarti jawabannya minus 4. Berarti titik puncaknya adalah 0, min 4. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 14. Bayangan dari titik A min 6,4 nomor 14 ini udah masuk ke transformasi ya. Titik A min 6, min 4 ditranslasikan ya. Nah, ditranslasikan bentar. Ditranslasikan 8 min 3 gitu ya. Ditranslasikan enggak, kursornya mana nih? 8 min 3 8 min 3 dilanjutkan lagi min 25 ya. Min 25 maka bayangannya adalah A aksennya. Nah, ini kalau translasi ya berarti dijumlahkan. Jadi min 6 tambah 8 dikurang 2, ya. Jadi yang depan ditambah dengan yang atas, yang belakang ditambah dengan yang bawah. Min 4 dikurang 3 ditambah 5. Nah, ini kita cari masing-masing ya. Min 6 ditambah 8, 2 dikurang 2 berarti 0. Ya. Min 4 dikurang 3, min 7 ditambah 5 berarti minus 2. Jadi jawabannya 0, minus 2. Sekarang nomor 15. Nomor 15, bayangan titik H min 7,3, titik H-nya min 7,3, direfleksikan terhadap X sama dengan 4, gitu ya, X sama dengan 4,
Maka bayangannya berapa? Ini H aksennya ya. Nah, ini kita pakai rumus. Kalau X berarti X yang berubah jadi 2H min X, Y. Gitu ya. Y. Nah, berarti 2H. 2H berarti 2 dikali H-nya itu 4. Ya, 2 dikali 4 dikurang X. X-nya min 7 dikurang min 7. Nah, berarti kita dapatkan 8 min kali min jadi plus ditambah 7 berarti jawabannya 15. Maka titik H aksennya adalah 15, Y-nya nggak berubah jadi 3. Jadi 15, yang nomor 16 ya. Nomor 16 nah itu diketahuinya W aksen. W aksen 2,15 gitu ya. Bayang dari titik W pada refleksi terhadap garis. Nah, ini terhadap garis Y sama dengan 10. Nah, yang diminta adalah A-nya. Kalau A-nya berarti dalam bentuk X, Y gitu ya. Nah, ini adalah yang dirubah berarti Y-nya kan. Nah, rumusnya tadi 2H dikurang Y kalau ini ya apa? Kalau yang Y berarti Y-nya yang berubah ya. Nah, berarti sama dengan Y aksen. Ini jadi X aksen, ini Y aksen. Nah, berarti tinggal kita masukin. Ini H-nya ya. Nah, berarti 2 dikali 10 dikurang Y-nya. Y-nya kan ditanya. Sama dengan Y aksennya 15. Nah, 2 dikali 10, 20. Dikurang Y sama dengan 15. Y-nya kita pindahin ke sana aja. Jadi plus Y. 15 pindahin ke kiri. Jadi 20 dikurang 15. Berarti jawabannya 5 sama dengan Y. Oh, berarti Y-nya sama dengan 5. Oh, berarti titik A-nya sama dengan A-nya nggak berubah. 2,5. Nah, ini dia jawabannya. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, ya. Titik A. 2,-7 dirotasikan 180 derajat. Oh maaf, 180 maaf. 90 derajat searah jarum jam berarti dia minus 90 derajat. Ingat ya, kalau dia searah jarum jam berarti dia minus 90 derajat. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia positif 90 derajat. Nah, sekarang hasilnya kalau dia dengan minus 90 derajat, maka yang ini X, Y akan menghasilkan, nah kita ya ini A aksennya menjadi ya Y, min X, Y, min X. Ini ya. Nah, berarti lihat X jadi min X. Oh, X-nya berarti berubah jadi minus 2. Y-nya nggak berubah, minus 7. Nah, jadi jawabannya minus 2, minus 7, minus 2. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 18. Nomor 18 titik A. 5, min 2 didilatasikan 0,3. Ini artinya titik pusatnya 0,0. Faktor skalanya, K-nya adalah 3. Maka bayangannya adalah A aksennya. Nah, ini tinggal kita kalikan. Berarti tinggal 5 dikali 3, min 2 dikali 3. Maka A aksennya menjadi 15, minus 6. Gitu ya. Sekarang nomor 19 ya. Titik A 3,8 didilatasikan ya 2,5 dengan faktor skala 4. Maka A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Gini ya. Nah, ini jadi X-nya, ini Y-nya, ini A, ini B, ini K. Rumus untuk X aksen, ya, itu K dikali X dikurang A ditambah A. Kita masukkan. X aksen sama dengan ya K-nya 4 dikali X-nya. X-nya 3 gitu ya. Dikurang A-nya 2
ditambah 2. Nah, berarti X aksen sama dengan 4 dikali 3 dikurang 21 ditambah 2. Berarti X aksennya sama dengan 4 ditambah 2, berarti 6. X aksennya 6. Sekarang Y-nya, Y aksen. Y aksen juga sama tapi dengan B. Berarti K dikali Y dikurang B ditambah B. Berarti Y aksen sama dengan K-nya. 4 dikali Y-nya, ya, Y-nya 8, dikurang B-nya 5, ditambah 5. Maka Y aksen sama dengan 4 dikali 3 ditambah 5. Berarti Y aksen sama dengan 4 kali 3, 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Maka A aksennya kita dapatkan 6,17. Oke, nomor terakhir, nomor 20. Titik Q, ya. Nomor 20. Titik Q, 2,-6. Ditranslasikan min 35. Nah, maka dia akan menjadi, ya, Q aksennya menjadi 2 dikurang 3, min 6 ditambah 5, gitu ya. Maka akan menjadi 2 dikurang 3 min 1, gitu ya, min 6 tambah 5, jadi min 1 juga, gitu ya. Kemudian dirotasikan 180 derajat. Kalau ini X, Y akan menjadi, ya, min X, min Y, gitu ya. Min X, min Y. Berarti jadi kebalikannya 1,1, gitu ya. Nah, kemudian didilatasikan lagi, ya, didilatasikan lagi, ya, dengan faktor skala 0,4 dan titik pusatnya 0,0. Maka hasil akhirnya menjadi, tinggal kita kalikan 1 kali 4 jadi 4, 1 kali 4 4 juga. Jadi jawabannya 4,4. Gitu ya. Baik, saya rasa bisa kalian pelajari kembali, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik, dan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.